bahwasanya radikalisme itu adalah suatu paham atau ideologi yang ekstrim, yang dimana mengandung unsur perlawanan melalui unsur politik, agama maupun ras. Ya. Yang pertama itu ada bom Bali yang diprakarsai, salah satunya itu ada Amrozi pada tahun 2008. Dia dieksekusi mati di LP Batu Nusa Kambangan. Yang saya pertanyakan, apakah pidana mati itu sudah cukup mumpuni dalam membasmi atau meminimalisir tindakan terorisme itu tersebut? Sama dari Arya Santosa. Kalau dari retorika bicaranya pria idaman. Keren. Baik, apakah pidana mati itu cukup mumpuni? Saya pikir memang pemidanaan sampai pada pidana maksimal atau pidana mati itu salah satu faktor yang cukup efektif untuk menekan terorisme, radikalisme. Buktinya apa? Arab Saudi itu negara yang paling tegas terhadap ini. Hukum pancung di Arab itu. Makanya kelompok-kelompok radikal tidak bisa berkembang di Arab. Bahkan ada pengasong-pengasong khilafah. Kalau di Arab hukum pancung. Makanya khilafatul muslimin nggak ada di Arab. Pasti potol palanya. Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir nggak berani di Arab. Karena kalau dia berkembang di Arab maka dihukum pancung. Ternyata memang hukuman mati juga cukup efektif. Dan saya pikir lebih spesifik untuk menekan berkembangnya paham radikalisme terorisme. Bukan cuma itu, bahkan di Arab Saudi itu paham-paham menyimpang itu langsung eksekusi. Makanya sulit berkembang. Di Indonesia ini semua ada. Nabi palsu ada, Imam Mahdi palsu ada, aliran macam-macam. Bahkan lebaran aja dapat telepon dari Tuhan dia. Habis teleponan sama Allah. Bahkan ada nabi namanya Tugimin. Itu kalau salawat bingung kita, Allahumma sholli ala sayyidina Tugimin. Bingung. Nah, mengapa banyak aliran? Karena dalam tanda kutip kita tidak punya regulasi yang tegas. Saya ambil contoh. Khilafatul Muslimin yang khalifahnya kemarin, yang Abdul Qadir Hasan Baraja, yang ibu kota kekhalifahannya itu di Teluk Betung, Pesawahan, itu sudah divonis 10 tahun penjara. Dan pelang-pelang mereka sudah dirobohkan oleh aparat. Tapi hari ini Khilafatul Muslimin kembali mengeluarkan instruksi pelangisasi, masang pelang lagi. Mengapa demikian? Karena mereka belajar regulasi, aturan kita yang tidak tegas. Akhirnya mereka ngelunjak. Jadi saya ingin ngajak adik-adik mahasiswa, nanti Anda itu bikin diskusi, kemudian kalau bisa demo yang bagus ya. Usulkan kepada pemerintah ada aturan yang tegas. Itu harus ada pemidanaan yang sangat tegas sekali. Dan saya pikir bercermin ke Arab itu sangat efektif sekali. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengantisipasinya dengan bersabda. Nah, ini masuk ke ceramahnya dulu ya, dikit jadilah. Nabi bersabda, sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman, akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Al-ahdathul asnan, usia mereka masih muda-muda. Nah, kelompok rentan yang paling mungkin itu remaja dan mahasiswa. Usia mereka masih muda-muda. Sufahaul ahlam, otak mereka sudah dicuci, brain washing. Otak mereka itu sudah diputar balikan. Yang paling mudah betul memutar balikan cara berpikir itu. Kemudian yaquluna min qauli khairil bariyah. Mereka selalu ngomong itu berdasarkan Quran hadis. Biar orang percaya, ini ayatnya, ini Qurannya. Tapi dengan pemahaman yang tidak memadai. Yamrukuna minad dini kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka itu sepertinya sangat Islami. Jubahnya Islami, penampilannya Islami, salaman aja nggak mau.
Manggil teman akhi, ukhti. Kalau pacaran abi sama umi gitu. Mapas, pacaran abi sama umi gitu. Saya ini perlu kritik juga ini kebiasaan LDK yang akhi ukhti itu. Itu cuman di Indonesia. Anda jajal ke Arab Saudi atau ke Mesir, panggil perempuan Arab itu ukhti, bisa kena gampar kita. Mengapa? Saya bukan saudara perempuan kamu. Ukhti itu mahram loh. Kita ini kenal apa enggak ukhti? Lagunya. WA jam 2 malam, ukhti tahajud yuk. Luar biasa. Si akhi tadi. Padahal bukan tahajud, dia nonton bola. Namanya modus ya. Solehah, alimnya, gayanya kan. Nah, balik lagi. Jadi mereka itu penampilannya sangat islami. Mereka bisa berkamuflase, ngebunglon seperti malaikat. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari ajaran agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Hari ini dia sholat bersama kalian, kata Nabi. Besok dia akan menghalalkan darah kalian. Makanya kita dihadapkan dengan kejanggalan luar biasa. Mereka sholat, bahkan gak tanggung-tanggung kadang jidatnya sampai kapalan. Tapi di sisi lain mereka mengkafir-kafirkan orang, menghalalkan darah orang. Saat ini mereka sholat, besok mereka ngebom. Ini yang disebutkan oleh Nabi. Mereka akan keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Maka dimanapun kalian jumpai mereka, kata Nabi, faktuluhum, maka bunuhlah mereka. Fa'ainama laqitumuhum faktuluhum. Apabila kalian jumpai mereka dimanapun, maka perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya memerangi mereka itu pahalanya gede banget bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Jadi perlu Anda ketahui, yang paling gede pahalanya itu Densus 88. Yang langsung di lapangan penindakan terorisme. Itu paling gede pahalanya. Termasuk kita kan nggak mungkin perang pakai senjata. Kita ghazul fikr, kita perang pemikiran. Kontra narasi, kontra ideologi, kontra radikalisasi, dan kontra terorisme. Makanya buat adik-adik, ikut berpartisipasi. Bikin konten, TikTok, YouTube, atau apa namanya. Kita bersama-sama memerangi paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara. Dan bertentangan dengan Islam rahmatan lil alamin. Hadis yang kedua, yakhruju qaumun min ummati, waspadai, kata Nabi. Akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Yaqra'unal Qur'an. Mereka semua fasih membaca Al-Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai'. Di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai'. Salat kalian gak ada apa-apanya dibandingkan sama salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai'. Puasa kalian gak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Ini Nabi loh. Sabda Nabi, hadis Sahih Bukhari Muslim. Bacaan Quran kita gak ada apa-apanya. Pernah gak nonton dulu viral orang tadarusan baca Quran rame-rame di Malioboro, Yogyakarta? Coba searching di YouTube. Baca Quran rame-rame di Malioboro, Yogyakarta. Sengaja pamer baca Quran di Malioboro. Sengaja itu bagian kampanye mereka agar dianggap mereka itu seperti soleh semua. Bagian dari kampanye mereka. Tapi jangan pernah tertipu dengan kepastian baca Quran mereka. Salat kalian, kata Nabi, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Tapi ingat, perlu dicatat, bukan bacaan Qur'annya yang salah, bukan sholatnya yang salah, bukan puasanya yang salah, bukan janggutnya yang salah. Kalau janggutnya salah tuh Pak Sulis janggutnya panjang, janggut radikal itu kayaknya. Oh enggak, itu janggut solehah ya, soleh janggut. Oh ini juga nih, Mas kan. Ini janggut bidadari itu namanya, janggut bidadari ya. Oh banyak bidadari yang bergelantungan ya. Bukan janggutnya yang salah, karena memang begini, di hadis kan disebutkan ciri Dzulhuwaisirah
Teroris pertama dalam Islam namanya Dzulkhuwaisirah. Katul lihyah, janggutnya lebat. Maaf Mas kan ya, membasuh. Janggutnya lebat. Muqallitu thiyab, pakai pakaian gantung setengah betis alias cingkrang. Tapi ingat, bukan cingkrangnya yang salah. Karena pakaian cingkrang Nabi juga cingkrang. Janggut Nabi juga pakai janggut, bukan janggutnya yang salah. Salat tahajud Nabi juga tahajud. Puasa Nabi lebih rajin daripada kita. Apa yang salah? Ideologi mereka yang salah. Apa yang salah di ideologi mereka? Tanda mereka adalah satu. Mereka paling utama ya, melawan pemerintah yang sah dan menolak sistem kehidupan bernegara. Saya closing dengan hadis begini. Man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, artinya bughah, makar kepada pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, dan dia menolak sistem kenegaraan, menolak negara, famata, maka ia mati, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia baca Quran, walaupun dia tahajud, walaupun jidatnya sampai kapalan, tapi dia ada dalam sebuah gerakan dan kelompok ideologi. Satu, mengkafirkan pemerintah yang sah. Dua, menolak negara. Maka kalau dia mati, matinya mati jahiliyah.